Berarti lu dengan atau tanpa Boss Nightmare tiba-tiba bubar pun lu udah siap one day lu Udah. angkat kaki? Udah, karena gue sadar. Hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin Soyap. Nah, gue berkesempatan sekarang bersama orang yang baru aja di-announce hari ini ya. Jadi sebenarnya gue mau disclaimer dulu sebelum gue bikin konten ini. Kemarin kita udah bikin ya? Ya udah bikin. Cuman kenapa cuman? Terlalu sensitif. Terus gak proper juga. Nggak proper, terlalu sensitif, dan kebetulan besokannya di-announce. Bener. Jadi kita retake aja nih yang lebih aman, versi lebih aman. Benar, masih lebih aman. Menyelamatkan karir keduanya lebih tepat. Ja, apa kabar Ja? Alhamdulillah baik. Lu ada plotting sejak kapan sih by the way lu join ke Siren ini? Langsung aja nih gue tanya tuh. Gue sebenarnya dapet tawaran itu bulan lalu deh kayaknya. Jadi ya posisinya gue malam-malam Ya. lagi masak mie tuh, tiba-tiba ada yang ngechat, tuh, terus gue belum ngeh tuh bang. Belum nge? Chat-chatannya kayak Riza, ini bos Riza ya. Terus tiba-tiba nelpon. Gak taunya tuh GM-nya Siren. GM Siren Bapak Ari. Ya, terus ya dia nawarin lah gitu kayak nanya-nanya lu sekarang masih apa di bos atau gimana. Terus gue bilang, gue jujur gue udah pengen pensi dari player, jadi gue pengen sebenarnya terjun ke dunia coach. Terus dia bilang, wah beneran banget kata dia, emang kami lagi nyari coach gitu. Oke. Nah jadi ya otomatis gue kayak, wah boleh juga nih gitu enggak sih, karena emang gue pengen jadi coach. Gak taunya gue pas dia ngomong ini yaudah lu ntar berangkat ya, lu jadi coach Siren. Gue sempet kaget tuh bang, serius, karena Siren bukannya Adit ya gitu kan. Terus gue tanya tuh, Adit gimana bang? Kata dia, enggak, Adit udah bentar lagi cabut. Oh, gitu. pada saat itu tuh. Pada saat itu tuh. Oke. Jadi ya udah gue langsung terima dong gitu. Gue juga kenal juga sama anak-anaknya gitu, sama Justin gitu kan, udah kenal lah gitu. Jadi ya udahlah, gue terima tawarannya gitu. Jadi Terus ya sempet nanya-nanya sih, cuman nanya-nanya ke siapa? nanya ke Mas Ari. Oke, nanya-nanya gimana maksudnya? Ya nanya-nanya sih kayak gue harus juga kapan gitu kan. Terus juga dia nanya juga kejelasan gue di bos itu gimana sih gitu kan. Jadi udah gue jelasin segala macam. Ya udah oke. Lu jelasin segala macam. Kejelasan lu di bos. Nah, kejelasan lu di bos apa kabar emang? Sebenarnya gue pas bos Nightmare itu nggak lolos ke final FVM, itu kami udah rapat juga sama manajemen dan terutama Skela lah. Dia bilang kalau iya kami udah selesai gitu bang. Lu tim bos Tim bos Nightmare Nightmare udah kita selesai gitu, bubar gitu. Jadi kalau banyak yang nanya, gue nggak tahu kenapa nggak di-announce gitu ya. Alasan di nggak di-announce kenapa dan alasan bubarnya kenapa itu lu nggak tahu? Itu gue nggak tahu. Pokoknya gue udah nggak di bos gitu aja. Gue udah nggak di bos, dan untuk kelanjutannya bos gimana nanti nunggu announce dari bos e-sportnya atau dari Skyla lah perwakilan. Oke, aman ya Pak ya? Aman ya. Aman. Aman. Oke, jadi Aman banget. daripada kita berbicara hal-hal yang kita nggak tahu juga kepastian gimana, kita tunggu yang pasti-pasti aja yang berbicara. Iya, Oke, benar. kita geser dulu. Berarti intinya lu udah nggak sama bos Nightmare. Nggak lama opportunity tiba-tiba aja dateng nih. Benar, ya. Terus lu sempat kayak mempertanyakan gak sih kayak bos Nightmare udahan gitu? Apa emang ya udah leh, kalau misalkan bos Nightmare udahan, gue nggak boleh berlama-lama gitu, maksudnya apa ya, kestunnya nggak boleh berlama-lama gitu, harus move on gitu. Jadi gini, gue di bos Nightmare gue udah ngejelasin ke anak-anak ya, kalau emang di dunia e-sport tuh kayak gini, kalau emang kita nggak achieve ya kita harus emang siap angkat kaki gitu kan. Setuju sih gue, tapi sih kayak apa ya, umur player tuh singkat banget ya. Singkat banget, lu nggak tahu, bisa jadi lu seminggu ke depan ke kick gitu kan. Karena emang performa lu yang kurang bagus gitu, apalagi emang kami bos Nightmare nggak bisa terlalu banyak bicara lah di dunia major gitu bang. Jadi ya udah, gue dengan jelasin anak-anak tanpa harus kayak nunggu manajemen segala macam, udah gue jelasin ke anak-anak biar anak-anak tuh siap gitu pas didapat pengumuman kita bubar, dan mereka udah tahu gitu. Oke, tapi gini, yang jadi menarik yang pengen gue tanyain ke lu adalah, berarti lu dengan atau tanpa bos Nightmare tiba-tiba bubar pun lu udah siap one day lu angkat kaki? Udah, karena gue sadar, gue tahu nih bang kayak dunia kayak pro player tuh gimana sih, kejam ya nggak sih. Jadi
ya gue udah ini nggak lolos, ya udah berarti tinggal nunggu waktu doang nih. Iya. Di cut gitu. Oke, jadi ibaratnya kita sebagai player juga harus tahu diri gitu ya. Kalau Benar. misalkan lu nggak bisa ngasih apa yang emang ditargetkan sama manajemen, ya lu udah siap-siap antara lu mungkin yang ngangkat kaki duluan atau lu yang di announce gitu Benar. buat di kick atau di farewell gitu ya. Terus juga kan emang gue sadar di situ juga kayak gue kayaknya udah stuck deh jadi player gitu bang. Jadi player. Dan gue rasa juga emang FF ini makin sini emang butuh regenerasi gitu. Dan banyak regenerasinya nih. Banyak banget. Oke. Jadi gue ngerasa di situ ya udahlah, gue dari sini gue udah selesai mutusin buat gue selesai jadi pro player, dan gue pengen manfaatin semua pengalaman gue jam terbang gue buat nge-coach, Buat buat nge-coach. nge-share juga ilmu-ilmu yang gue dapetin selama ya kurang lebih 3 tahun lah gue jadi pro player. Oke, ini menarik juga nih. Lu kan sekarang nge-coach di Siren ya. Iya. Kemarin Siren yang bawa Adit ya. Ah. Anak-anak Adit nih bisa bantai-bantai lu sampai akhirnya lu pun nggak lolos gitu. Ini perasaan dari anak-anaknya ini pas tahu lah dia aja kemarin kagak lolos, ngapain nge-coach gua gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih? Maksudnya kayak lu ngerasanya bakal jadi kayak di disrespect sama anak-anak lu yang sekarang nggak sih? Enggak sih, kalau menurut gua mereka welcome banget sih bang, menurut Oh, gua. ya? Ya mereka kayak welcome, terus juga emang mereka butuh emang sosok coach ya. Terus juga mereka nggak bisa nilai gua cuma dari turnamen kemarin doang. Benar. Kalau mereka ngelihat dari pengalaman gue dari awal gue terjun ke e-sport, maksud gue udah punya achievement gitu. Walaupun ya kayak ya gue udah ngerasain internasional, gue udah ngerasain Piala Liga yang pertama gitu. Jadi kalau mereka cuma ngelihat dari kemarin doang kayaknya enggak sih, kayaknya anak-anak ngelihat emang kayak wah ini ya mereka tahu lah, tahu gue gitu. Oh ini Riza nih orang yang bisa dibilang punya pengalaman lah di Free Fire gitu. Iya benar, karena menurut gue emang apa ya, sosok coach kalau masih jago ya ngapain lu nge-coach gitu, ngerti nggak bang? Tuh ya, denger ya, berarti coach tuh bisa dibilang nggak perlu jago secara in game gitu. Benar. Pengalaman dia yang punya gitu. Terus juga emang ya anak Siren tahu gitu bang, tahu gua gitu kan. Terus juga kan gua emang mantan timnya Adit dong. Sangkatan ya sama Adit ini Sangkatan, jadi satu Siren tim. Poseidon apa gimana? Nggak tahu, sama-sama air kayaknya. Sama air nih Iya. jalan ya kan. Jadi ada feng shui-nya gitu ya kalau Iya. Nah, berarti itu ya. Ini penting banget sebenarnya. Kayak tadi gua tanya ada gak sih tim yang jadi kayak disrespect gitu, malah dia aja kemarin nggak lolos tapi sekarang mau nge-coaching gue gitu. Nggak ada berarti ya? Nggak ada. Saat ini berarti lu ngeliatnya scene pro player yang di major sehat berarti ya? Sehat menurut gua, sehat lah. Terus mereka sadar juga kayaknya emang. Dari anak Siren juga sadar sih kalau menurut gua. Oh, oke. Jadi ini jadi satu pelajaran juga nih buat yang nonton. Kalau misalkan lu pengen cari coach, lu jangan nge apa ya jatuhnya, ngejudge. Iya, ngejudge. Jangan ngejudge coach baru lu siapa nih. Misalkan lu nggak kenal sama coach lu nih, ya lu kenalan dulu. Iya, Lu iya. cari tahu dulu nih apa sih alasannya dia di hire jadi coach gue gitu. Iya benar. Apakah karena in game, apakah karena pengalaman, apakah karena cara dia menyelesaikan masalah gitu. Ya itulah, makanya ya alhamdulillah gua senang banget. Senang. Gitu. Gua Apa sih yang bikin lu seneng tuh apa gitu? Gue dibilang kayak wah lu kayak lu nge-coach nih si Red lu ibarat kata insecure nggak sih gitu. Gue enggak bang. Oh enggak. Karena justru gue pengen kayak wah ini emang sebelumnya gue udah ada langkah buat jadi coach. Benar? Jadi gue sangat excited sih. Jadi gue pengen kayak apa ya? Pengen ngasih ilmu lah gitu. Oh, pengen apa ya? Sharing ilmu Sharing lu gua, yang lu punya buat tim ini gitu. benar. Biar tim ini maksudnya bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Iya, biar lebih maksimal lagi lah gitu. Nah, kan kalau ngomongin tadi lu ngomong insecure. Gue sih sebenarnya lebih mau nanya insecure-nya ke arah kayak ini tim ini kan udah punya apa ya? Punya pencapaian nih. Iya. Sebelum sama lo aja pencapaiannya udah sampai titik juara 3 gitu. Benar. Lu insecure gak di situ gitu? Enggak. Sama sekali enggak. Nggak, Tapi itu bukan kayak sebuah pagar yang bikin lu aduh gimana nih gua ngelangkahinnya gitu ya. Enggak gitu. Iya, pokoknya gue tahu nih gue stuck nih di ibarat kata di jadi pro player gue stuck nih. Dan kalau misalkan gue mau jadi coach, gue harus melompat dari pagar lebih tinggi nih. Betul. Ya, berarti gue harus berjuang gitu bang. Oke. Gue harus berjuang lagi. Ya gue pelajarin semua lah gimana kayak ngehandle anak-anak, nyiapin strategi, terus evaluasi yang bener tuh gimana, terus nyiapin mental mereka juga. Jadi gitu sih. Itu penting ya. Penting banget. Nah, so far ini lu kan kayak belum ada sebulan mungkin bisa dibilang ya. Belum. Di Jakarta ini. Gue di GH itu sampai tanggal 18 kemarin. 18 18 baru sampai GH, sekarang baru tanggal sekitar 27. Ya, baru 10 hari lah ya. Ya baru segitulah. Itu udah nemuin apa masalah belum sih di tim? Dan
yang apa ya, yang lu pernah alamin sepengalaman lu ngetim itu masalah paling besar apa sih gitu? Ego sih, kalau biasanya ego terus ngerasa paling benar sendiri gitu. Oh, iya? Denial gitu bang. Denial. Tapi enggak ya, ini anak Ciren nggak ada yang kayak gitu, maksud gua ini sebenarnya emang Jadi poin plus juga nih buat lu nih. benar gitu, karena gue ngeliat ini anak-anak benar-benar apa ya, kekeluargaan banget bang. Mereka welcome juga ke gue, terus mereka satu sama lain kayak gue ngeliat baik-baik aja gitu kan. Jadi emang kalau yang ibarat kata, kalau menurut gue sih masa transisi ya dari liburan terus balik lagi ke rutinitas awal. Jadi menurut gue emang agak kendor mainnya, emang jadi harus kita geber lagi sih. Kalau overall sih mereka baik-baik aja sih, nggak ada yang gimana gitu, nggak ada. Nggak ada gimana-gimana. Berarti lu saat ini pun ya udah lu kasih aja yang bisa lu kasih ya kan. Dan lu belum menemukan masalah banget. Bahkan belum nemu masalah sama sekali berarti. Nggak ada, belum. Gokil. Itu tapi menarik ya, karena kan namanya kita berbicara beda tim, beda e-sport, pasti beda problematikanya. Benar. Dan so far menurut lu Siren sendiri tim yang kayak gimana sih? Menurut gua Siren ini apa ya? Secara manajemen kah, secara player, secara tim? Dari manajemen dulu dah. Menurut gua manajemen asik banget ya. Kekeluargaan banget bang. Parah. Serius banget. Jadi pas gua datang gua udah kayak udah deket aja gitu, kayak udah tau. Padahal gua nggak kenal nih. Masa? Jadi kayak gua ngerasa, lu jemput siapa datang? Apa lu datang sini sendiri? Datang sendiri. Nah, terus gua kayak ngerasa, wah anjir ini kayaknya kayak gue udah ngerasa deket aja gitu. Oh, udah ada koneksi nih ya. Nyaman aja, terus kayak ketemu anak-anaknya gue pikir kayak gimana enggak bang, katanya mereka welcome juga ke gue gitu kan. Ya udah, jadi seneng banget lah gitu. Terus juga dari playernya gue bisa bilang mereka terbuka banget lah, mereka terbuka. Terus kadang emang gue tanya-tanya sejauh ini ada permasalahan apa sih gitu yang bisa gue benahin gitu. Dan itu gue nanya sama mereka langsung gitu. Terus kata nggak ada sih, kata dia emang apa ya, kalau bisa gue nilai sendiri itu emang karena transisi dari liburan. Jadi belum nemu nih ya, masih kendor gitu bang, kendor gitu. Jadi ya udah, gue minta gue nerapin latihan segala macam dan ya. Oke. Tinggal tunggu dari proses nih hasilnya seperti apa gitu. Benar, iya. Ngomong-ngomong ini video ini di record nih, besoknya mereka turnamen New Point Grand Final ya. Jadi nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Nah, doain ya. Amin. Ngomong-ngomong soal hasil gitu kan, lu kan berarti habis itu nggak lama ini buat plottingan persiapan FML season 4. FML season 4 ya kan, banyak tim-tim yang juga rombak ya kan, sama aja nih kayak Siren gitu kan. Siren nyiapin amunisinya, nambahin lo gitu. Kesiapan lu sendiri untuk season 4 seperti apa sih? Apalagi kalau seandainya lu bertemu mantan-mantan tim lu tuh gitu. Di season 4. Kita kan nggak tahu kan, belum ada official announcement gitu kan dari bos kan. Siapa tahu dia lanjut. Kalau gua ngasih penjelasan ke mereka itu lebih, kalau kita main liga lebih ke konsistensi aja sih. Lebih ke konsistensi. Terus juga gua nggak perlu nargetin Buya sebenarnya bang. Oh ya? Iya. Kalau dari gue sendiri, dari gue pribadi, gue cuma minta kayak gue udah ngejelasin dikit-dikit lah ya. Kayak lu satu match itu cuman kayak ya minimal dapat 12 sampai 15 poin lah. Dan lu harus konsisten selama 6 match. Buya itu bonus. Dan kalaupun kalau lu Buya itu cuman kayak tabungan buat nutupin kalau misalkan emang lu nantinya tusun. Jadi poin Buya itu bisa kita akumulasi, jadi kita bagi dua nih ke match yang kita tusun gitu. Karena menurut gue ya kalau misalnya konsisten ya minimal tuh bawa pulang poinnya minimal 14. Iya. Itu udah minimal banget. Minimal banget menurut gue, karena lu lihat sendiri dari season 3 ya kemarin ya. Ya peringkat 1 FML itu poinnya paling cuma 90. Iya. Ya nggak sih bang? Tipis-tipis ya. Dan menurut gua kalau lo konsisten aja dapat minimal poin satu match itu 14 dah. Kali 6. Menurut gua itu lu udah bawa pulang ya minimal 14 poin. Iya. Berarti lu udah sematang itu sebenarnya perhitungannya. Tapi gini, ngomongin season sebelumnya, berarti gua ngomongin lu sama tim lu nih, gua call back lagi nih. Tim lu yang sebelumnya itu kendalanya emang apa sih lu sebagai orang yang ada di tim itu? Kalau dari kendala mungkin satu. Ini kita belak-belakan aja nih ya. Iya. Satu emang dari anak-anaknya menurut gua masih baru. Masih baru apa nih maksudnya? Maksudnya emang gimana ya?
kalau dari segi mental gue ngeliat dari beberapa anak itu masih ada yang kurang gitu bang ya. Jadi itu ngaruh banget. Terus juga device. Oh ya? Ya jadi Jadi ini ada tuh pro player, katanya udah jadi pro player, tetap aja ada kendala device juga berarti? masih. Jadi kami itu sebenarnya dapat device yang layak menurut gua. Oh ya? Kami dapat Black Shark 2 ya. Black Shark 2 dan menurut gua itu ngaruh banget ketika lu main di Black Shark terus lu Pindah ke ROG? pindah ke ROG dan itu Sabtu Minggu kan kita ganti lagi main gitu. Dan itu ngaruh banget bang. Gua tanya pun ke anak-anak gimana sih? Ngaruh banget bang emang sebenarnya kayak ya aneh lah lu main Black Shark nih tiba-tiba pindah ke ROG lebih berat gitu. Dan gua gak bilang Black Shark nggak bagus. Iya, bukan nggak bagus, bukan kentang segala enggak bagus. Cuman yang ngerasa aneh aja gitu. Oh, cuman karena memang dari manajemen lo itu di provide Black Shark gitu ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya itu bukan alasan untuk lu juga gitu, tak? Iya. Bukan alasan untuk teman-teman tim, tapi pas lu tanya ke teman-teman ternyata berpengaruh. Ternyata berpengaruh dan gua nggak bisa emang ya gimana ya, gua nggak bisa ngehandle itu gitu bang. Kalau emang udah jadi masalah ya udah mau gimana gitu. Jalan Gua aja tanya ke anak ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Gua tahu emang susah. Ya udah kita berjuang sampai limitnya gitu. Dan menurut gua sampai kemarin tuh udah limit. Jadi ya udahlah say goodbye aja mungkin. Say goodbye aja. Say goodbye. Nah itu jadi satu apa ya? Fakta yang ternyata cukup mencengangkan juga gitu, terutama untuk teman-teman mungkin yang nonton yang device-nya masih pada kentang gitu ya. Lu bisa bayangin e-sport udah nge-provide lu Black Shark 2 aja, pas ternyata di lapangan kejadiannya lu harus mainnya yang ROG juga, ternyata lu harus mengalami kesulitan juga gitu ya. Dan kalian harus ingat juga kayak yang juara masing-masing pot itu nggak ada yang HP-nya Black Shark bang. Iya. Itu gue lihat ya mereka ROG. Proper gitu, emang maksudnya proper gitu, jadi mereka ya nggak ada alasan lagi. Terus juga emang manajemen kalau mau nyalahin ya bisa nyalahin aja gitu, lu udah gue kasih semuanya dan kok hasilnya gini gitu. Itu juga berlaku untuk tim lu kemarin berarti ya? Iyalah, jadi ya kadang kami juga kan kalau ditanya ya device gitu. Device ya, di samping kaliannya yang jadinya nggak maksimal, salah satunya ada faktor device juga gitu. Iya, jadi karena gue juga ngeliat kayak itu orang-orang yang main ibarat katanya yang peringkat 1, peringkat 2-nya semua orang pakai ROG gitu latihan semuanya mereka, jadi tinggal datang ya udah tinggal samain dong sensitivitas, custom HUD udah. Iya, tapi gue dengar ROG juga banyak trouble ya, dan gue pun juga ngalamin banyak trouble. Itu lebih sering lo temuin di ROG atau di Black Shark? Kalau Black Shark nggak ada trouble sih bang. Nggak ada trouble. Jadi lu sebenarnya juga berharap, aduh coba seandainya FFML mainnya pakai device bebas gitu. Dan gue ya sebelum FFML Season 3 itu mulai, gue udah proper bang. Jadi gue ngejual iPhone gue nih buat beli Black Shark, buat beli ROG. Tapi teman-teman lu enggak, karena enggak ada prepare. Benar, karena menurut gue mereka nggak ada budget juga kan. Jadi udah kalau gue langsung proper aja sendiri kayak, oh iya gue bilang, Bang Ojan waktu itu pernah nyaranin, mending lu jual HP lu beli ROG, jadi biar emang proper gitu, jadi lu gak kaget. Ya, gue pikir-pikir benar juga gitu. Ya udah gue beli ROG sendiri gitu. Oke. Ini berarti jadi satu pengalaman berharga juga lah untuk teman-teman yang mungkin one day bakal jadi pro player, karena ternyata perkara lu device beda merek aja ternyata pas di turnamen itu berpengaruh banget ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus juga kayak persiapan budget lu nih untuk membuat diri lu proper gitu, untuk membuat diri lu nggak ada hambatan gitu. Kayak lu kan lu akalin lu jual HP lu ganti device biar device-nya sama kayak yang di studio gitu. Kalau teman-teman yang dari player nggak mau mengupayakan itu ya susah juga akhirnya. Susah gitu juga, ya. iya benar. Lu nggak bisa ngandelin device yang dari manajemen, tapi lu juga nggak bisa nyalain manajemen. Benar. Karena manajemen udah nge-provide gitu ya kan, selebihnya ya lu yang explore gitu. Iya benar. Dan menurut gua manajemen ini udah ngelakuin yang terbaik. Betul. Udah ngelakuin yang terbaik, jadi ya tinggal inisiatif kita aja sih. Apapun intinya yang dikasih manajemen berarti itu yang terbaik selama lu tanda tangan kontrak. Iya kan? Iya dong. Iya kan, kalau misalkan lu tanda tangan kontrak berarti lu setuju. Apapun yang ada dalam kontrak gitu. Betul, apapun yang ada dalam kontrak, apapun yang dikasih sama manajemen gitu ya. Benar, karena emang udah ada hitam di atas putih bang. Iya. Makanya buat kalian kalau mau masuk e-sport, lu baca bener-bener kontraknya. Bener. Dan lu pahamin bener-bener, kalau emang ada yang kurang lu sampein. Kalau emang lu setuju segala macem, ya udah lu tanda tangan tuh. Jangan one day lu kayak
wah gua gini nggak taunya itu udah ada di kontrak, lu nggak Iya. bisa ngapa-ngapain lagi karena lu udah setuju gitu. Lu nggak bisa ngedumel, lu nggak bisa instastory curhat gitu. Aduh udah. Itu malah mempersulit diri lu nantinya ke depannya gitu ya. Kayak misalkan begini, ada kontrak mungkin yang lu nggak ngerti nih maksudnya apa. Itu feel free banget buat lu tanya ke orang-orang yang menurut lu cukup berperan dan cukup capable lah. Iya. Jadi lu benar-benar harus pahamin dulu kontraknya, jangan cuman wah gua masuk e-sport tanda bread. Nah, kayak gue dapet jersey, oke gue dapet TGH, tinggal Dapet TGH, gaji. dapet gaji. Kira ganti nama depan Instagram, Nggak oke. taunya lu tuh Diikat, diperes diperas. sampai keren nyampe nggak ada air tuh. Waduh, banyak tuh kejadian kayak gitu ya. Banyak. Di beberapa tempat tapi nggak perlu kita sebutin ya Iya, kan iya. karena itu ya balik lagi ketika lu tanda tangan lu setuju. Lu setuju, Ya, iya. even lu harus diperas kalau lu tanda tangan ya berarti lu setuju. Iya benar, dan nggak bisa nyalain juga bang. Nggak bisa disalahin. Kan manajemen lah, lu kan setuju, lu tanda tangannya. Lu ngomong apa? Iya, lu mau ngomong apa? Ya orang di luar mungkin bisa ngomong lu goblok, ujung-ujungnya lu yang Lu digoblokin. yang digoblokin karena lu nggak mahamin kontrak dan lu setuju secara sadar, lu tanda tangan gitu. Bener, aduh ini ngomongin kontrak-kontrak kayak gini tuh relate banget karena di beberapa tempat emang lu harus benar-benar teliti gitu. Bukan di beberapa tempat tapi lebih tepatnya di setiap tempat tuh harus teliti gitu ya. Iya, Kayak teliti banget. perjanjian seperti apa itu lu baca baik-baik. Balik lagi ini gue kasih penekanan ke bagian kontrak karena apa? Karena gue nggak pengen kedepannya ada kejadian-kejadian kayak gini lagi. Kalau Iya. lu perhatiin, kalau lu simak obrol belai gue di beberapa konten itu ujung-ujungnya ada yang masalah-masalah soal kontrak. Iya, Kayak iya. misalkan lu udah nggak di tim A tapi lu masih belum bisa kemana-mana gitu. Itu Benar itu. jadi ini loh, jadi masalah buat lu ke depannya loh. Benar, karena Gimana? di beberapa manajemen kan emang ada yang player yang udah di farewell nih, tapi kontrak tetap berjalan, dan itu menurut gua nggak salah bang. Nggak salah, Nggak karena lu setuju. Karena lu setuju, nggak ada yang salah gitu. Dan ada beberapa manajer juga kayak udah di farewell nih, ya udah lu bebas gitu mau kemana, berarti kontraknya udah putus nih. Udah putus. Kalau- Tapi ada yang tapi enggak. ada yang enggak gitu, kayak lu ibarat kata kontrak itu 2 tahun nih. Heeh. Lu main tuh baru ya 6 bulan. Baru 6 bulan lah. Nah. Lu keluar Di farewell. di farewell nih. Terus Terus lu tanya soal kontrak gimana? Ya lu tetap apa? Lu tetap nggak bisa kemana-mana kecuali ada yang buyout. Iya, Iya nggak sih? itu. Jadi kalau lu nggak ada yang buyout, ya udah lu tetap bagian dari tim itu. dan lu nggak dapat hak lu. Heeh. Dan lu harus tunggu ada yang buyout nih. Dan lu nggak bakal main, tapi lu nunggu emang harus ada yang buyout nih. Iya. Baru lu bisa cabut. Iya, itu emang pahit-pahitnya kayak gitu. Cuman ketika lu mulai jeli gitu soal kontrak ya lu bisa antisipasi lah sebelum lu mengalami kesulitan di kemudian hari gitu. Iya, ini benar. nih kita ngomong kayak gini nih beneran fakta kejadian, cuman kita nggak mungkin sebut brandnya di Iya, sini. nggak perlu lah. Dan maksud gue juga gue ngobrol bahasan-bahasan yang sebenarnya cukup bermanfaat kayak gini itu buat jadi awareness sama edukasi juga buat teman-teman gitu. Jadi kedepannya kalau nanda tanganin sesuatu kontrak apapun itu, entah itu lu di tim e-sport, entah itu di kerjaan manapun, lu bisa teliti dan lu nggak menyesal di kemudian hari gitu. Benar-benar alhamdulillah selama pengalaman gua dari SFI, RRQ, bos Aman ya? aman. Jadi sebenarnya gua tuh emang udah keluar sebelum kontrak kita habis, tapi mereka emang langsung ya udah Oke. selesai gitu. Secara Oke. baik-baik kita selesai gitu udah. Padahal mah kalau secara kontrak gua masih berjalan tuh bang. Kalau seandainya mereka mau ngikutin kontrak yang ada, Iya ya? mati. Mati. Lu mati. Maksud gua ya lu paling cuman ya pabrik lah, tim biasa. Akhirnya yang gue dapet gini, kontrak itu berbanding lurus sama attitude lu juga. Bener. Kalau seandainya attitude lu bagus, lu cabut sebelum waktunya, manajemen juga kayak oh ya udah deh silakan Iya, deh lu silakan mau deh. kemana Iya. gitu. Coba attitude lu. Edit lu buruk, terus Aduh. lu ngeselin gitu Udah kan. dipersulit lu. Waktu dipersulit coy, serius. Dijadiin cadangan mati ya kan. Cadangan mati, terus lu udah kayak Pengen gimana? keluar ditahan. Pengen keluar nggak tahan, pengen pindah nggak bisa. Iya, nggak dikasih haknya. Nggak dikasih hak lu. Waduh, Wah. itu jangan sampai ya teman-teman yang nonton kalau suatu saat masuk e-sport digituin atau lu ada di posisi itu. Biasanya orang-orang yang di posisi kayak gitu biasanya orang yang ujung-ujungnya secara di manajemen bermasalah. Bermasalah. Iya. Yang jelas pasti bermasalah. Pasti manajemen tuh ngelakuin hal itu pasti ada alasan. Ada alasan Pasti dan ada alasan. mengikuti apa yang ada di kontrak aja gitu ya. Benar. Apalagi nih kalau gitu ibarat kata, bang kok misalkan lu masuk nih kontrak lu, bang kok kontrak gua cuma setahun bang, kontrak gua dulu. Kalau menurut gua beda-beda bang. Kalau misalkan ada manajemen beli player, otomatis manajemen yang baru nih, yang beli dia pengennya lu ya 2 tahun misalkan. Iya. Nggak bisa ibarat kata lu
cuman minta setahun nggak bisa. Menurut gua rugi karena manajemennya udah beli lu. Bener. Dan pastinya pengen dia ngontrak lu tuh lebih lama lah. Ya biar nggak rugi lah ya. Biar nggak rugi. Lu udah beli dengan nominal yang nggak sedikit. Mm-mm. Kalau lu cuma dipakai buat 3 bulan 6 bulan mah rugi juga. Rugi juga. Bener. Mendingan tunggu lu lepas aja open transfer gitu. Tapi ngomongin ini tuh sebenarnya seru-seru sensi gitu ya. Bener. Ini Untung kita aman nih dari tadi, aman, belum menurut gua kita aman, gitu ya. menurut gua aman karena emang ini bukan suatu hal yang salah bang. Dan bukan satu hal yang tabu juga. Ngobrol masih lama ya? Dikit lagi paling kenal tuh. Ya udah deh. Heeh. Ngunci. Oh iya. Bentar lagi pak. Bentar lagi ya, Mbak. Apa aja ngunci deh ntar. Oke, taruh aja di sini. Gue ngantuk bang. Oke, taruh aja, ntar aku kunci. Taruh di GH gue ya, di dapurnya tuh. Oke. Yang dekat wastafel samping. Heeh. Di sini. Ya taruh situ aja, ntar aku kunci. Ya. Ya, thank you ya. Iya. Kita lanjut tadi sampai Sampai ini. Seru. Nggak salah. Hah? Ya. Gimana kan? Jadi menurut gue itu manajemen yang ngelakuin itu nggak salah bang. Gak salah. Nggak salah menurut gue emang itu seharusnya gitu. Iya. Terus juga kan emang udah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak nih. Bener. Udah ada hitam di atas putih, lu udah baca kontraknya segala macam dan lu menyetujui itu dan manajemen nggak salah bang. Nggak salah. Yang salah tuh ketika lu